Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan enggak di tengah-tengah kita, Ibu? Hah? Kira-kira ada setan enggak? Ah, ada. Bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Handphone. Orang sudah ceramah masih. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Saya tahu itu pasti dalam hatinya, kau lihat nih HP baru. Simpan dulu HP-nya, Bu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah, kabulkan. Jangan main-main, saya musafir, Bu. Musafir itu makbul doanya. Ya, hanya simpan dulu ya. Malah saya di Sulawesi, selesai saya ceramah, Ibu. Saya lagi ceramah begini, tiba-tiba ada ibu-ibu di depan saya. Ini ibu-ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Dia belakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah, dia belakangi. Nggak enak perasaan saya. Ternyata dia ambil HP-nya, selfie. Lalu dia tulis dia di Facebooknya, latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Saya bilang, kok kira saya pot bunga? Kalau saya ceramah, saya turun. Ini yang paling saya tidak suka. Selesai ceramah, kita keringat, capek, disuruh, Ustaz selfie dulu. Orang capek, senyum dulu Ustaz. Mas sudah itu langsung selfie dulu. Oke, sinilah. Selesai selfie langsung dia bilang, Ustaz boleh cium? Kamu cium saya? Dosa. Dia bilang, enggak nafsu Ustaz, berkah. Biar berkah enggak boleh. Kau mau kasih mengamuk mamaknya cek di rumah. Coba kau masih muda. Ini yang suka ngajak saya foto-foto cuma ibu-ibu. Aduh, gadis kayak yang ngajak dulu. Ayo simpan dulu HP-nya, Bu ya. Wakalaidan, Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, Masya Allah. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita salawat dulu, Bu ya. Yuk sama-sama ya. Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait, tuan rumah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ramadan sudah tuntas. Tentu banyak amal ibu kumpul, siang dia puasa,
Malam dia tarawih. Sebelum tarawih dia dengar ceramah. Sambil dengar ceramah dia tadarus. Pulang dari tarawih, kemudian lanjut lagi tadarus. Malam hari tidur, bangun lagi sahur. Sambil dia masak, dia ngaji nunggu masakannya. Masya Allah. Pagi hari lagi, dia lagi bantu anak-anaknya untuk ke sekolah. Masya Allah, banyak betul amalnya ibu-ibu. Rasulullah menginformasikan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, siapa saja berpuasa, belum tarawihnya Bu, belum tadarus, belum itikaf, belum witir, belum sedekah, baru tarawih, Allah memberikan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Diampuni dosanya 30 tahun yang lalu, juga diampuni yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita rayakan kemenangan kita dengan beraidil fitri. Yang artinya kembali menjadi suci. Suci dari apa? Suci dari kesalahan dan kedodonan. Nah, tapi ibu-ibu, setelah ada pahalanya dikumpul banyak-banyak, apakah kemudian kita berleha-leha? Kemudian kita tidak mawas diri? Kata Nabi, jangan begitu. Kau sudah kumpul amal-amal Ramadanmu, bisa jadi hancur oleh karena perbuatanmu sendiri. Sehingga di akhirat kelak, dia akan berkata, ya Allah, mana puasaku 30 tahun? Ya Allah, mana tarawihku 30 tahun? Mana witirku 30 tahun? Mana zakat fitrahku 30 tahun? Allah berfirman, memang ada amalmu waktu kau hidup di dunia, tapi hari ini habis. Oleh karena apa? Perbuatanmu yang menghancurkan amalmu. Sifatmu yang merusak amalmu. Ibaratnya dia punya kayu dia kumpul kayu kering itu. Sayang 1000 sayang, setelah penuh rumah kayunya, kena api, hancur, hangus semua kayu-kayu. Kalau begitu, ada enggak sifat yang menghancurkan amal? Ada? Nah, inilah yang kita bahas taklim kita kali ini. Memelihara amal. Jangan sampai amal kita ternyata hancur oleh karena sifat dan keburukan kita. Ini oleh-oleh pulang pengajian ya. Saya biasa kadang-kala di Makassar ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Ya, bagaimana ceramahnya? Hebat, jago itu Ustaz ceramah. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Itu ibu-ibunya. Maka ibu-ibu resepnya kalau pergi pengajian begini, bawa buku pengajian. Majelis taklim saya di Makassar, binaan saya itu bawa buku pengajian, bawa itu buku khusus pengajiannya, beli yang agak tebal, setiap datang catat, karena kalau ibu mengandalkan hafal, aduh, ibu-ibu sudah kusut otaknya, cicilan belum lunas, anak nakal, suami mau kawin lagi, ya kan bingung Bu ya. Tapi kalau ada catatan, ini hari catatan, dakwah Islamiyah oleh Dasat Latif, catatan resminya, intisarinya. Nah, kata Rasulullah, sittatu asya'in tuhbitul amal. Ada 6 sifat yang menghancurkan amal kebaikanmu. 6 sifat yang merusak amal kebaikanmu. Mari kita simak satu-satu. Yang pertama kata Nabi, yang menghancurkan amalmu, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka sekali cerita jeleknya orang, dia lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini penyakitnya semua ini. Ibu-ibu, tukang gosip. Pergi pengajian begini masih gosip itu. Damai tapi gersang. Duduk-duduk begini, orang mulai masuk ditatap, mulai dari kepala sampai di kaki. Sudah duduk, enggak gosip, mulai itu. Ini kelakuannya semua ini. Ustaz pun digosip. Selesai lewat tadi waktu gosip. Itu juga bajunya yang di YouTube. Ayo. Bu. Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan dibawa jalan-jalan ke surga. Masya Allah. Banyak betul perempuan dalam surga. Nabi bersyukur, alhamdulillah banyak betul umatku perempuan dalam surga.
Lepas dia dalam surga, bawa jalan-jalan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata lebih banyak lagi perempuan dalam neraka. Ibaratnya perempuan dalam surga 5, yang dalam neraka 500. Bingung Nabi, kok bisa begini? Ternyata usut punya usut. Ada 2 kelemahan perempuan yang membuat dia gampang masuk neraka. 1, tidak tahu berterima kasih kepada suaminya. Yang kedua, tidak tahu jaga mulutnya. Ini. Suaminya dijadikan tahanan kota. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon. Di mana kau? Ada di kantor. Bohong. Pulang kau. Dede. Patinya disisa suaminya. Video call dulu, video call. Kita aja ada penjahat. Saya kalau telepon istri saya bunyi, saya tidak angkat. Daripada ngomel banyak-banyak. Saya matikan. Kenapa kau tidak jawab? Soalnya aku suka ngomel. Kan enak juga itu kalau ditelepon. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam istriku sayang. Oh kan enak perasaan, semua orang dengar cemburu. Bahagia betul ini suami istri. Ini kita begitu kelihatan namanya istri. Ngamuk lagi. Ngamuk lagi. Ketawa karena ibu bayangkan diri sendiri kan. Makanya karena suaminya takut. Kan namanya kita teman. Namanya kita teman ibu. Kan pasti ada teman-teman SMA kita yang suka masih nelpon. Cemburuan aja kerjanya. Nggak lah ibu tenang aja. Kalau dia maksiat dia dapat dosanya. Kalau dia maksiat dia yang masuk neraka. Ibu nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Masa teman SMA kita mau putus nggak lagi silaturahmi. Makanya saya teman SMA aku saya tulis namanya apa? Penjual batu bata. Begitu menelpon berteriak mamanya Ece. Ada teman menelpon penjual batu bata sebenarnya kau angkat tagihan. Ya. Nah, yang jadi fokus kita kali ini yang menghancurkan amal al-istighalu bi uyubil khalqi. Suka sekali cari jeleknya orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Saya heran lihat majelis taklim. Ya, kan hampir tuh setiap masjid ada majelis taklimnya. Ibu-ibu rata-rata 3 tuh majelis taklimnya. Majelis taklim arisan, majelis taklim keluarga, majelis taklim TKTP-nya anaknya. 3 majelis taklimnya, 1 bulan 3 kali dengar ceramah. Tapi anehnya masih tukang gosip. Lewat orang mulai. Kenapa? Udah serasi kudungnya sama roknya. Dia bilang iya kayak umbul-umbul. Sudah itu 1 dia celah. Lewat lagi orang lain. Apa? Palsu gelangnya. Kenapa kau tahu? Itu ada hitam-hitam tangannya. Sudah 2 orang dicela. Lewat lagi 1. Apa? Lipstiknya juga palsu. Kenapa? Melengket di giginya. Semuanya digosip. Demi Allah, ibu meskipun tiap bulan ikut pengajian, 5 kali dengar pengajian, tiap hari dia tadarus sampai hatam 1 hari 1 juz, tapi tukang gosip habis amalmu. Makanya ibu kalau ada yang ngajak gosip, lebih baik ucapkan na'udzubillah min. Apa? Kasihan ibu, rajin betul ikut pengajian, tapi suaminya selingkuh. Lebih baik na'udzubillah min zalik. Bu, enggak usah urusin suaminya orang. Belum tentu suami kita lebih baik. Alhamdulillah Allah masih menutup aib suami kita sehingga orang tidak tahu. Itu baru bagus. Ini bener. Tanya giginya panjang. Padahal tidak tahu urusan itu. Ini kalau tumbuhan dia namanya tauge. Tahu tauge? Coba lihat itu tauge. Suka ikut campur kan? Soto Banjar ada. Soto Betawi ada juga sih dia. Jalan Kote ada juga dia. Pecel ada lagi. Gado ada juga di gado-gado. Makanya karena dia selalu ikut campur urusan orang, maka tauge tidak ada yang lurus, semuanya bengkok. Maka kalau ada ibu-ibu pengajian di sini suka gosip teriaki tauge nih ya. Ayo hibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ketika Nabi Isra Mi'raj, ada wanita diperlihatkan kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya,
dia cakar seluruh badannya. Dia teriak sakit, tapi dia cakar juga. Sakit kasihan, dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" Jibril menjawab, "Itu umatmu yang suka menceritakan kejelekan sesamanya muslim." Maka ibu berhenti kau cerita. Ya? Dulu orang gosip ibu, agak susah sedikit, harus ketemu. Ya kan? Harus tatap muka. Sekarang satu di Gorontalo, satu di Sengkang, satu di Makassar, satu di Tanah Suci. Woi, gosip di apa? Grup WhatsApp. Nah, ini yang membuat habis amal-amal orang seperti ini. Maka ibu bapak, ya, yuk tinggalkan cerita kejelekan orang. Katanya na'udzubillah min dzalik. Enggak usah deh, lebih baik kita ngurusi kaib kita. Ibu-ibu, beruntunglah orang yang terlalu sibuk mencari kekurangan dirinya sehingga tidak punya waktu untuk menceritakan kejelekan orang lain. Ibu-ibu tahu enggak? Pahala perempuan itu, lucu tukang gosip ini. Coba, kenapa orang bilang tahu? Memang ini penyakitnya perempuan ini. Coba lihat laki-laki tadi, enggak bingung dengan ibu. Pak gosip memang. Bu. Ibu kan tahu pahala perempuan itu kalau Ramadan lebih banyak dari pahala laki-laki. Ibaratnya kalau laki-laki pahalanya 5, kalau puasa perempuan 10. Kalau laki-laki pahalanya 10, perempuan 100. Lebih banyak. Kenapa? Coba saya kasih contoh. Ternyata perempuan itu lebih banyak susahnya di bulan Ramadan daripada laki-laki. Sama-sama pegawai. Jam 8 pergi kantor. Naik motor. Pulang kantor jam 4 sore. Sama-sama kerja tuh. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sampai pulang jam 4 pulang boncengan. Begitu lewat pasar, apa kata istrinya? "Pak, saya mau singgah pasar." Suaminya sudah laju motornya pulang rumah. Istrinya di pasar. Tak putar-putar. Gara-gara beda 1.000 rupiah. Dia keliling. Inilah perempuan beleng-beleng. Ibu tahu enggak beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Dungu. Tahu dungu? Ya beleng-beleng. Itu kan beda 1.000 rupiah. Dia kelilingi semua blok. Dia tidak tahu bahwa 1.000 rupiah itu kalau dia keliling satu blok habis tenagamu. Carilah. Keliling. Sudah. Ada gula, ada beras, ada telur. Dia peganglah itu kasihan. Keluar dari pasar, dilihat. Bentor 20.000. Jalan kaki gratis. Jalan aja deh. Coba. Ini perempuan toh. Masya Allah. Ekonomis. Sampai di rumahnya, suaminya sudah baring-baring. Istirahat. Istri belum. Sampai dapur. Masuk dapur. Karena panas. Tidak ada kipas. Tidak ada AC. Dia buka saja bajunya. Pakai BH saja. Tidak apa-apa kan anaknya semua di dalam. Iya toh. Mapel lagi. Bisa-bisa kali pak. Coba. Lihat itu perempuan. Bagaimana tidak susah. Banyak amalnya toh. Sudah. Menjelang buka. Masak. Mondar mandir. Lari ke dapur. Lari ke meja. Kelebihan garam. Coba. Suaminya masih asik nonton. Sudah mandi. Istri belum mandi. Sudah dekat buka puasa. Suaminya sudah duduk di meja. Istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kepala butung. Wa nastaghfirullah. Jalan kote. Nas'al karidaka. Buah. Diambil semua pak. Istrinya masih mondar mandir. Dapur, meja, dapur, meja. Begitu bunyi beduk. Tuk, 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 tuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaminya langkah. Istrinya begitu mau masuk mulutnya. Nangis anak bungsunya. Nggak jadi masuk tuh. Anaknya lagi dikasih makan. Coba begitu banyak pahala perempuan. Sudah selesai makan. Suami pergi berjamaah ke masjid. Istri belum itu. Masih sibuk dengan dapurnya.
Mau juga berjamaah, tidak sempat mandi. Akhirnya apa? Keteknya saja diusuk. Dia makan diusuk. Buru-buru ke masjid. Di masjid sudah rakaat kedua. Mau juga ibu dapat pahala berjamaah. Buru-buru ke masjid. Sampai di tengah-tengah dia lupa bawa sarung. Balik lagi ke rumahnya. Lari lagi ke masjid. Rakaat ketiga barulah sampai. Suaminya khusus sholatnya. Selesai sholat, maghrib kembali ke rumah. Suami nonton sinetron, istri benahi dapur. Baru mandi, siap-siap pergi tarawih. Sholat isya, selesai sholat isya, suaminya sholat isya, istri sholat isya. Suami keluar dari masjid. Kenapa? Merokok. Istri tidak. Dengar ceramah sambil ngaji. Coba itu ibu-ibu saya perhatikan. Sambil ceramah, dengar ceramah dia ngaji. Dalam hatinya, panjang betul ceramahnya Ustaz. Jelek lagi ceramahnya. Coba, selesai taraweh, balik. Suami nonton sinetron. Istri tidur? Tidak. Persiapan untuk makan sahur. Iya toh? Jam 2 dini hari. Suami ngorok. Istri bunyi wekernya. Alarm. Bangun. Masak. Sambil masak, dia sholat duha. Sambil nunggu masak. Sholat tahajud 2 rakaat. Selesai lagi, dia datang lagi ke dapurnya. Pas jam 4, dia bangunkan suaminya. Pak, sudah siap. Ayo anak-anak, makan sahur, Pak, makan sahur. Suami dikasih bagian makan sahur, masih marah-marah. Apa ini? Baru jam 4, masih ada setengah jam. Tidur lagi. Hampir imsak, kasih bangun lagi suaminya. Pak, sudah mau imsak. Lompat suami. Terlambat kok kasih bangun saya. Buru-buru makan. Masya Allah. Sambal dikira sayur. Kepedisan makan. Masya Allah. Istri, selesai, bernahi dapur, pergi ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, suami pulang tidur, istri tidak, cuci piring. Jam 8, sama-sama lagi ke kantor. Rutinitas ibu zaman dulu. Ini ibu zaman dulu. Itu ibu kalau begini, yang seperti saya cerita, tapi tukang gosip, habis amalnya. Banyak pahalanya, tapi habis gara-gara gosip. Ibu zaman dulu, gimana zaman sekarang? Sudah tidak ada pahalanya, tukang gosip lagi. Apa ndak habis kau punya kebaikan? Kalau ibu dulu kan masak, ini tidak pembantu semua yang masak. Bayangkan sambal aja dia beli. Itu di Makassar saya lihat ibu-ibu sambal dia beli. 5.000 2 sendok. Saya bilang malas betul ibu-ibu sekarang. Pantas gendut-gendut. Sorry. Hai Bu, ada kan yang bilang gini, Ustaz. Saya bilang, Bu, kenapa biar sayur begitu sambal juga kau beli, kenapa enggak bikin sendiri? Apa dia bilang ibu-ibu? Ekonomi Ustaz, lebih praktis. Betul, tapi ibu tidak punya amal untuk masuk surga. Bukankah ke pasar adalah pahala langkah-langkah kakinya? Bukankah memasak berkeringat adalah pahala buat ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga? Bukankah ibu menggoreng kena minyak adalah pahala penghapus dosa? Tapi kalau ibu terima beres duit dari suami, maka suami yang dapat pahala sebagai ibu rumah tangga, ibu tidak dapat apa-apa. Makanya jangan kau malas. Sudah malas tukang gosip lagi. Ya? Satu, yang menghancurkan amal ibadah kita, al-istighalu bi'uyubil khalqi. Suka cerita kejelekan orang, dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Maka mulai hari ini berhenti gosip. Kita harus saling mengingatkan. Tiba-tiba di grup WhatsApp ada yang cerita kejelekan orang, langsung astagfirullah, ayo sadar majelis taklim kok begitu. Itu saling mengingatkan. Apa gunanya ibu sudah 5 tahun ikut majelis taklim kalau tidak ada perubahan? Tidak ada gunanya. Istri saya bilang, tidak usah kau ikut majelis taklim. Pulang majelis taklim malah bawa pulang dosa. Semua yang hadir di cerita jeleknya. Makanya majelis taklim saya kalau pulang tidak ada yang tinggal. Selesai ceramah pulang rame-rame. Jangan ada yang pulang satu-satu. Siapa yang pulang duluan dia yang menjadi sasaran gosip. Yang tinggal dia cerita semua yang pulang. Gaya juga itu tadi, emasnya padahal palsu. Urusannya orang. Itu tadi cerita aja itu bajunya sepupunya dia pakai. Urusannya orang. Ya susah kok.
Biar jilbabnya temannya juga urus. Sudahlah. Lebih begitu selesai sama-sama pulang. Ya. Berhenti gosip ibu ya. Ini muka-muka. Ada tukang gosip di sini? Ada? Tidak ada? Pret. 2. Penghapus dosa. Apa itu? Kata Nabi, yang menghancurkan dosa-dosamu. Yang menghancurkan kebaikan-kebaikanmu. Yang menghancurkan pahala-pahalamu adalah qillatul haya, kurang rasa malu. Dulu malu adalah pakaian dari perempuan kita. Sekarang malu ini sudah mulai luntur. Coba dulu waktu itu anak-anak gadis zaman saya SMP kan belum ada jilbab. Tapi yang namanya perempuan malu betul. Coba. Tuh bajunya kan dulu tidak pakai jilbab. Kalau jatuh ballpointnya, dia pegang dulu itu di sini toh. Lu masih ingat toh? Pegang dulu ini, lalu dipegang di belakang. Baru dia tunduk begini. Dulu. Sekarang malah dia sengaja memang buka pintunya lebar-lebar. Nah, baru jalan kayak dia mau tabrak sudah kita. Malah dia kasih gabus. Coba lihat perempuan sekarang. Rasa malunya sudah mulai hilang. Dulu. Kalau ada anak gadis keluar, malu orang tuanya. Kau cari itu anakmu perempuan, masa jam segini belum pulang. Malu kita dulu. Sekarang anak gadisnya malam minggu tinggal di rumah, apa dia bilang mamanya? Keluar kok nak, nanti dibilang orang tidak laku. Dulu. Tuh perempuan sangat betul-betul tinggi rasa malunya. Lalu mana perempuan yang tidak ada rasa malunya? Mereka yang suka tontonkan auratnya. Alhamdulillah ibu-ibu semua pakai jilbab. Tapi hati-hati, syarat pakaian itu ada 4. Menutup aurat sudah ibu tutup. Alhamdulillah. Tapi syarat kedua yang banyak langgar. Apa itu? Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ini yang banyak langgar. Pakai jilbab tapi celananya sempit. Pakai jilbab tapi bajunya sempit. Tidak boleh. Harus longgar. Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Tahu? Bu ibu. Sekarang saya pernah tanya itu dokter ahli kulit kelamin. Apa keluhan anak-anak gadis sekarang di dokter spesialis itu? Keputihan. Tahu penyebab keputihan? Karena perempuan suka pakai celana jeans yang sempit-sempit. Dan kalau perempuan keputihan tidak diobati dan dia tidak hentikan sebabnya, itu yang memicu terjadinya kanker mulut rahim. Kalau perempuan sudah kena kanker mulut rahim, wabillahi taufiq wal hidayah. Makanya ibu-ibu, ya tapi kalau gadis sih masih pakai baju begitu sempit-sempit, orang masih maklum lah ya, ada cari suami. Ya, cari perhatian. Tapi ini sudah ada ibu-ibu sudah 50 tahun. Sudah mau cucunya, pakaiannya kayak ABG. Saya tanya, kenapa begitu ibu? Ibu ini sudah mau cucu, apa katanya? Kan dulu waktu kita gadis susah tidak ada pakaian begini. Tomat-tomat kajili-jili. Tahu kajili-jili? Hah? Tahu kajili-jili? Satu kali beleng-beleng. Masalah. Ya ibu ya, pakailah yang sopan-sopan itu yang ruang. Ibu tidak boleh ibu pakaian itu kelihatan lekuk-lekuknya. Kadang-kala bu, maka itu penting sebelum keluar rumah ibu bercermin. Ya, cermin dari depan, lihat dari samping, lihat dari belakang. Saya saja laki-laki, kadang saya tanya istri saya tanya ke orang kerja di rumah, bagusnya ini kau lihat, pantas tidak? Siapa tahu tidak pantas. Kadang-kala kita bercermin dari depan oke punya, pas dari samping kayak bebek. Maka lihat dari samping, dari depan bagus kita lihat pakaian ibu, tapi dari samping jelek. Apalagi yang punya berat badan agak lebih. Udah sempit lagi bajunya, kayak buras. Tahu buras ibu? Tahu buras toh? Coba itu buras, coba kalau sudah dibuka itu anunya, masih ada itu bekas ikat-ikatannya. Ya, ayo ibu, sudah orang yang kurang rasa malunya hancur amal kebaikannya. Alhamdulillah ibu-ibu, tapi anak gadisnya dong. Kami ini laki-laki kadang-kala menderita gara-gara kelakuan anak gadisnya ibu. Kami jaga mata tapi anak gadis tidak jaga akhlaknya. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau anak gadis tidak jaga akhlak, hancur amal kami. Saya sebelum pergi mengajar sholat duha, ngaji beberapa ayat.
sikir sealana. Sampai baru kita belum 500 meter, habis amal kita. Sebelah kanan kelihatan pahanya. Sebelah kiri kelihatan dadanya. Di depan pahanya berkelentangan. Belakang pusatnya juga kita lihat. Nah bilang mahasiswaku, kenapa dilihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Makanya ditutup. Tutup, karena kalau kelihatan hancur kami laki-laki. Tidak mungkinlah kami jalan terus begini. Tidak mungkin. Yang ketawa, saya serius ini Bu. Bu Ibu, jangan sampai Ibu sudah pakai jilbab, majelis taklim masih suka share-share fotonya tidak pakai jilbab. Kalau Ibu sudah hijrah, sudah taubat, maka foto dan video yang tidak pakai jilbab hapus. Lalu bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan foto itu tidak dibuka di akhirat kelak. Itu foto-foto yang nampak di medsos itu yang kelihatan aurat. Itu nanti dinampakkan semua ketika ibu bapak di hari akhirat. Di sidang kita kau lihat ini. Kau sudah gadis, kau masih begini. Kau sudah ada suamimu, masih gini pakaianmu. Itu diminta tanggung jawabnya. Maka hapus segera, lalu bertobat. Mudah-mudahan itu cutting, tidak lagi edit, tidak lagi dinampakkan di akhirat kelak. Ya, orang yang kurang rasa malunya, hancur amal kebaikan. Yang ketiga, yang menghancurkan amal ibadah kita. Kata Nabi, hubbud dunia. Apa itu? Terlalu cinta dunia. Cinta dunia, boleh. Cinta mobil, boleh. Cinta rumah, boleh. Cinta uang, boleh. Cinta istri, harus. Tapi yang tidak boleh, ada kata terlalu. Terlalu cinta dunia. Mana prakteknya terlalu cinta dunia? Mana contoh kelakuannya terlalu cinta dunia? Satu, takut dianggap tua. Begitu mulai keriput sedikit. Waduh, di mana ada salon yang menghilangkan ini? Waduh, saya ini. Kenapa kalau kau tua? Memang sunatullah. Masa umurmu 70, 50 tahun mukamu seperti anak TK? Kelainan kau itu. Ini ibu-ibu ini kan cantik fisiknya aja diurus. Habis uangnya ratusan juta hanya untuk kecantikan fisik. Demi Allah, nih bibirmu yang doer, pipimu yang mulus, nih bagian cacing punya urusan nanti kalau kau sudah masuk di kubur. Tak ada artinya semua ini. Casing, yang penting isinya dong. Ngapain cantik kalau akhlakmu busuk? Ngapain kau cantik kalau kelakuanmu jelek? Ngapain mukamu mulus kalau kata-katamu kasar? Maka yang lebih sial lagi, sudah jelek, kasar lagi ngomongnya. Ayo Bu, majelis taklim mempercantik akhlak. Majelis taklim mempercantik tutur kata. Jangan sampai kita masuk kategori terlalu cinta dunia. Siapa? Mereka yang takut dibilang tua. Begitu kelihatan rambutnya beruban, stres. Kasih calon. Di mana kita punya semer. Semer sendiri. Buru-buru semir sendiri, takut ditapai suaminya, semir buru-buru masuk di matanya. Oh, mau kok. Yang ketawa, saya serius. Ya, terlalu cinta dunia, takut dibilang tua. Yang kedua, terlalu cinta dunia, nganggap enteng ibadah. Sudah kaya, sudah selayaknya pergi umroh. Enggak, investasi. Cinta dunia itu. Ya, terlalu cinta dunia. Nganggap enteng ibadah. Hayya 'alas shalah. Tunggu, ada pembeli. Terlalu cinta dunia. Ya. Hayya 'alal falah. Tunggu, ada pembeli. Cinta dunia. Orang yang terlalu cinta dunia, hancur amal kebaikannya. Maka cinta dunia boleh, yang tidak boleh adalah terlalu cinta dunia. Cinta dunia kan kita berdoa. Semua ibu hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa supaya dunia kita baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Ada cerita ini Bu. Pergi umroh. Bawa istri muda dan istri tua. Istri tua namanya Fatimah. Istri muda namanya Hasanah. Berdoalah putaran pertama tawaf sampai antara rukun Yamani ke Hajar Aswad kan itu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dekat dalam artinya istri tua, mantan-mantan saya istri tua.
Nggak didoakan, hasanah terus didoakan. Istri muda, putaran kedua hasanah lagi. Putaran ketiga hasanah lagi. Mari istrinya, dia colek, Pak, masa hasanah terus? Doakan juga saya dong. Oh, putaran keempat dia berdoa lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Lebih salah lagi. Belen-belen. Ya, cinta dunia menghancurkan amal kebaikan. Ya, 3. Karakter terlalu cinta dunia. Apalagi pelit. Cinta dunia itu takut dibilang tua. Nganggap enteng ibadah. Yang ketiga, pelit. Sudah sewajarnya bersedekah, tidak mau bersedekah. Sudah warganya membantu sepupunya, dia tidak bantu. Terlalu cinta dunia. Ibu-ibu, Ramadan kemarin ada yang tahu berapa sedekahnya? Ibu-ibu, Ramadan kemarin selama puasa, berapa ibu sedekahkan untuk tabungan akhirat? Ayo. Sementara kalau saya tanya, berapa ibu beli baju baru? 3, 4. Demi Allah, baju baru tidak menolongmu ketika di akhirat. Maka kalau ibu-ibu sudah tua, sudah usia 60 tahun ke atas, sudah muka-muka sakaratul maut, sudahlah, ibu rajin-rajin sedekah. Jangan investasi ini, ganti serban lagi, king coil, ganti AC yang baik, ganti tempat tidur, ganti spray, ganti kasur, ganti karpet, ganti gorden, semua dikasih serasi semua. Ibu itu hanya perhiasan dunia. Begitu ibu mati, siapa yang dimati rumahnya ibu? Siapa yang dimati bu? Istri kedua. Ibu setengah mati cicil rumah, setengah mati cicil mobil, setengah mati perbaiki kamar, kena serangan jantung mati mendadak. Istri muda yang nikmati rumahmu. Makanya kalau perempuan yang baik, dia sadar kehidupan akhiratnya, dia panggil kalau banyak emasnya. Nak, kan sudah 50 tahun, sudah 60 tahun. Ina, itu kan ada emasnya mama, 60 gram. Sudah, kau jual saja. Jual itu 60 gram, lalu kau belikan saya yang palsu. Itu enaknya jadi orang kaya. Biar palsu orang yakin juga asli. Iya toh, saya seandainya kaya palsu aja aku pakai. Kenapa enggak mungkin orang bilang palsu? Kalau kita miskin biar asli, orang dari mana kau dapat? Maka ibu-ibu bersedekahlah. Setiap hari Jumat ibu titip sedekah melalui sholat Jumatnya suami kita. Pak, hari Jumat jangan lupa bersedekah. Kata suaminya, sudah ada sedekah. Nah ini ada untuk saya 100.000. Ibu, harta ibu yang ibu miliki, 1 yang habis kita makan, 2 yang hancur kita pakai, 3 yang telah kita sedekahkan. Lain dari itu bukan ibu punya. Rumah mewah seperti ini, ibu meninggal siapa punya? Ahli waris, anak. Kalau anak kita baik, dia pakai pengajian. Kalau anak kita tidak baik, dia pakai narkoba. Rumah kita dia pakai disko. Mobil kita dia pakai selingkuh. Hancurlah kita dikubur, tidak ada yang ingat. Ya, maka jangan harap anak. Jangan berpikir nanti anak saya sedekahkan ketika saya meninggal. Jangan, lebih kirim sekarang. Kenapa? Anakmu bisa baik, tapi menantumu. Yang ketawa, saya seru sini. Anak kita baik, baik anak kita. Tapi masalahnya dia takut sama istrinya. Anak kita berkata, "Mak, itu kasihan. Ada sawahnya ibu di kampung. Sudah meninggal, tidak sempat dinikmati. Sudahlah, jual aja itu sawah. Ini warisan saya. Jual aja untuk ibu almarhum." Kata istrinya, "Apa? Mamamu terus. Apa mamamu terus? Itu anakmu mau sekolah juga." Suaminya karena takut istri, ya sudah. Jangan ribut, sudahlah, tergantung sago saja. Apaan teracuk kita punya anak seperti ini. Disekolahkan tinggi-tinggi takut sama istrinya. Ini muka-muka jajah suami-suaminya ini. Bu, jangan kasih gitu suamimu. Biar hitam jidatmu gara-gara sholat, tapi suamimu kau kasih begitu, tidak bakal kau dapat ciuman surga.
baunya surga kau tidak dapat. Ada memang itu perempuan, suaminya dijadikan tahanan kota. Seenaknya ngomong. Datang temannya diperlihatkan, kau lihat ini suamiku saya atur. Datang sepupunya dari kampung, dia mau perlihatkan, lihat ini suamiku saya tekan. Perempuan apa itu? Tak boleh bu. Kenapa? Karena kami laki-laki yang tanggung ibu. Ibu maksiat, kami suamimu masuk neraka. Beda laki-laki dengan perempuan. Suaminya pembuat maksiat, suaminya tukang selingkuh, suaminya tukang mabuk, suami pengedar narkoba, tapi istrinya sabar dan baik agamanya. Ibu tetap masuk surga. Silahkan ibu pilih mana pintu surga yang ibu suka. Laki-lakinya masuk neraka, tidak ada urusan. Kami laki-laki biar ulama, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, suaminya masuk neraka sama istrinya. Maka ibu jangan kena. Karena ibu ditanggung sama suami. Kita kira itu enak jadi suami bu. Kita kira enak jadi suami. Susah cari nafkah. Keluar kita pertaruhkan jiwa dan harga diri. Kadang-kala dimaki sama orang. Kadang-kala tidak dihina sama sepupu. Untuk apa? Membela istri. Supaya dia bisa beli jilbab yang baik. Supaya dia bisa pakai yang bagus. Supaya apa? Tidak dihina oleh ipar-iparnya. Tapi ini pun tidak reken. Suaminya dijadikan tahanan. Seenaknya ngomong. Baru datang suaminya, seenaknya bicara. Alangkah bahagianya kalau ibu sopan bicara sama suami. Itu suami ibu tergantung istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkin suamimu macam-macam. Ini kah baru pulang ngomel. Dari mana lagi kau? Langsung suami, aduh. Bu, bukan suamimu tidak mau melawan, tidak mau repot. Baru tidur sedikit. Itu perempuan kalau dia ada masalah satu, tidak selesai, tidak bisa tidur. Dijelaskan satu, muncul dua. Dijelaskan yang dua, muncul lagi yang tiga. Tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 4 tahun lalu. Ya toh, begitu kan bu? Maka gunanya majelis taklim. Tidak ada gunanya ibu majelis taklim kalau tidak bisa memperbaiki diri. Itu bedanya ibu tidak ikut majelis taklim dengan majelis taklim. Pulang suaminya, Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Dan suami, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang istrinya, Masya Allah gagah betul suamiku hari ini. Langsung suaminya, berarti saya jelek kemarin dong. Begitu suaminya duduk buka sepatu, nyanyilah di sampingnya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Oh itu sudah surga dunia kita dapat ibu. Suaminya marah-marah, berantakan kamar, nyanyi lagi istrinya. Insaplah. Itu lagu ibu-ibu dulu toh. Ya, ibu-ibu dulu kan gitu lagunya. Lagu-lagu qasidah. Sekarang lagu-lagu ibu-ibu sekarang zaman now apa lagunya? Yuk, yuk ayo, yuk ayo, yuk. Ketawa membayangkan diri sendiri. Ya, ayo. Nah, yang keempat. Keberapa sekarang bu? Yang menghancurkan amal. Coba ulang satu. Cerita kejelekan. Mencari-cari kejelekan orang. Yang kedua. Kurang rasa malu. Yang ketiga. Terlalu cinta dunia itu. Nganggap enteng ibadah. Takut tua. Ya pelit. Jangan pelit ibu. Ya. Demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya kasih contoh. Ini fakta. Saya selalu menikmati. Saya alhamdulillah bu. Sangat menikmati namanya sedekah. Tanggal 4 kemarin. Sehari sebelum lebaran. Ya. Ada anak-anak DM saya di Instagram. Ustadz, bapak saya Flores. Ibu saya Toraja. Saya Nasrani tadinya. Tapi Desember lalu saya masuk Islam. Usia 19 tahun. Saya selalu nonton ceramahnya Ustadz. Sebelum saya masuk Islam. Saya senang ceramah-ceramah Ustadz. Akhirnya. Saya nyatakan diri masuk Islam. Tapi sayang ketika saya masuk Islam, orang tua saya ngusir saya dari rumah. Dia buang semua pakaianku. 19 tahun. Suatu ketika saya mau ke Toraja, ketemu keluarga saya, ternyata di sidrat tabrakan, diamputasi kaki saya. Dipotong kakinya. Saya sedih.
Saya bilang jangan sedih Ustaz, saya masih beruntung. Kaki saya tidak ada artinya ketimbang saya masuk Islam. Kekayaan saya 19 tahun, tergugah saya. Ustaz, besok mau lebaran. Tapi sebelum punya baju kasihan. Saya suka lihat bajunya Pak Ustaz. Wah, saya sudah tahu artinya. Banyak juga yang tanya, Ustaz beli baju di mana? Sampai tua kok cari tidak dapat, saya bikin sendiri. Sebenarnya bukan bajuku yang bagus Bu, saya yang gagal. Mau gue dong. Saya bicara. Sudah. Lalu saya bilang datanglah kau ke rumah tanggal 4 pagi-pagi ya. Karena besok saya mau ke tempat khutbah. Datanglah di jam 6 sudah sholat subuh. Pakai tongkat. Anak remaja masjid. Temannya anak SMP. Naik taksi. Kasihan juga saya lihat. Sudah. Saya ambil baju saya dari lemari yang baik-baik. Kau pilihlah yang balik. Ini baju andalan saya. Kau pilih mana kau suka. Benar diambil yang paling baik. Nyesal juga saya. Baju andalanku diambil. Sudah waktu saya sudah pakai dia foto. Gak Ustaz dalam hatiku. Ini juga baju yang saya suka ini. Sudahlah. Sebelum saya pulang saya kasih duit 1 juta. Ini deh nih sedekah. Pulang. Saya ke bandara. Perjalanan menuju bandara, tiba-tiba masuk WhatsApp. Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmat masuk. Ustaz, berapa nomor rekening Ustaz? Apalagi Pak Wali? Dalam hatiku, rezeki. Subhanallah. Bu, saya kirim. Beberapa saat kemudian, bunyi SMS banking, jalan Petarari. Pipik, pipik. Saya lihat, berapa yang masuk? Tadi keluar 1 juta. Berapa Allah ganti? 30 juta. Coba. Tidak cukup sampai di situ. Saya sampai di bandara, nunggu penerbangan depan pintu 7 Hasanuddin bandara. Tiba-tiba ada ibu-ibu Parubaya lari-lari bawa amplop. Ustaz. Wah. Kenapa Ibu? Ini ada dari Pak Rusdi Masih, istri beliau. Tadi dilihat dia senang lihat ceramata. Tapi buru-buru. Ini ada titipan. Kenapa ada? Pada dalam hatiku cepat kok. Ini ada titipan beliau. Saya buka amplop. Berapa isinya? 10 juta. 1 juta sudah kembali 40. Tidak cukup sampai di situ. Besok saya khotbah. Biasanya itu ibu, dia kasih saya, itu bupati. Biasanya saya dikasih cuman 25. Hari itu dia kasih saya 35. Sudah berapa gantinya? 75. 1 juta Allah ganti 75 juta. Percaya. Kenapa ibu miskin? Karena selalu ibu merasa miskin. Kenapa ibu miskin? Karena selalu ibu merasa bukan orang kaya. Maka ibu miskin. Padahal Allah sudah jelaskan. Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, kaya kok. Kalau kau sangka miskin, maka miskin kau selamanya. Maka selalu pikir saya kaya, saya orang kaya. Kenapa ibu tidak bisa umroh? Karena ibu selalu bilang saya tidak bisa umroh. Ayo umroh, tidak bisa di mana? Maka kau miskin. Kenapa ibu miskin? Selalu mental minta. Minta kasihan, minta. Yang ketawa ini, saya serius. Mulai besok jangan pernah lewati maghrib tanpa sedekah di pagi hari. Allah tidak lihat berapa kau keluarkan. Yang Allah lihat mau tidak kamu bersedekah. Allah tidak lihat 1 juta. Allah tidak lihat 10 juta. Allah tidak lihat 100 ribu. Allah tidak lihat 50 perak. Yang Allah nilai mau tidak kau bersedekah hari ini. Hairun anfa'hun nas. Hairun nas anfa'hun nas. Sebaik-baik manusia bukan yang paling banyak tahajudnya. Tapi yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Sedekah. Ya. Barangkali orang kaya yang punya rumah sedekahnya 1 juta. Ibu yang ngontrak-ngontrak sedekahnya hanya 20 ribu. Bisa jadi 20 ribu lebih mahal daripada yang 1 juta. Kenapa? Orang 1 juta orang kaya tidak ada artinya. 20 ribu bagi mereka yang miskin dan ngontrak-ngontrak berat buat dia keluar. Tapi dia mampu keluarkan. Itu yang Allah suka. Kalau ibu malas sedekah, itulah ciri-ciri cinta dunia. Beli emas silakan, tapi emasmu jangan kau simpan di hatimu, simpan di tanganmu. Kalau kau simpan di hatimu, maka kau susah berpisah dengan emasmu.
Beli berlian silakan, simpan di cincinmu, jangan kau simpan di hatimu. Ketika dia simpan di hatimu, maka kau susah untuk bersedekah. Ya. Yang keempat, yang akan menghancurkan amal ibadah kita. Apa lagi? Qaswatul qalbi. Keras hati, tidak mempan nasihat. Mana disebut keras hati tidak mempan nasihat? Kalau diceramai, apa juga dia tahu itu. Gaya aja. Apa? Itu masih anak-anak. Saya yang kasih sekolah itu. Apa dia tahu? Saya lebih tua. Itu keras hati. Itu yang disindir dalam Al-Quran. Watawa'un alaihim a'anzartahum amlam tunzirhum. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Selesai dengar ceramah, ya panggil panitia. Siapa yang panggil itu Ustaz dari Sulawesi? Saya, Bu. Jangan lagi ku panggil. Bagus ceramahnya. Masa? Dan saya suka. Kenapa? 6 dia bahas saya terus dia kena. Nah, itu hancur hati itu. Ya. Nah, yang keenam, yang kelima, yang akan menghancurkan amal kebaikan kita, yaitu tulul amal, malas. Ibu-ibu yang paling banyak sekarang malas. Mau bukti? Bu, mau? Bandingkan ibu zaman dulu. Ibu saya misalnya. Ibu zaman dulu kalau mau bikin kopi apa gampang? Luar biasa penderitaannya ibu saya lihat kalau mau bikin kopi. Ke pasar dulu beli kopi biji-biji. Biji yang kopi dulu itu. Ya? Dijemur. Sudah itu digoreng. Jangan bayangkan ibu digoreng pakai kompor gas. Pakai kayu. Tiup. Pakai semperong. Masya Allah. Menderita masa, menderita ngurus anak. 14 anak. Apa? Ada di sini 14 anaknya? Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anakmu. Coba kalau, kenapa ibu sekarang banyak tukang gosip? Karena sedikit anaknya. Kalau sudah 2 anaknya, sudah kuliah, sudah SMA, tidak ada kegiatan. Pergilah dia gosip. Coba kalau ibu-ibu dulu. Besar lagi yang satu, muncul lagi yang kecil. Mulai jalan yang satu, muncul lagi. Muncul lagi. Akhirnya tidak ada waktunya pergi gosip. Maka dengar ini bapak-bapak, supaya suamimu, istrimu tidak pergi gosip, kasih banyak anakmu. Kasih bikin mesin cetak. Coba, sudah? Goreng. Digoreng. Sudah jadi kopinya? Belum. Ditumbuk. Ditumbuk. Makanya ibu-ibu dulu itu tangannya tidak ada yang mulus. Hampir sama tangan laki-laki. Itu ada kayak telur-telur. Nah bilang orang Bugis, mateluk cicak. Kayak ada telur-telur cicak di sininya. Coba ibu-ibu dulu. Yang paling menderita saya lihat ibu saya kalau parut kelapa. Itu parutnya yang lebar. Buru-buru. Nangis pula anaknya. Kadang-kadang dikasih detik anaknya mau parut ke sini. Tak bisa digigit juga sama anaknya. Ibu tidak pernah rasakan itu. Ibu-ibu dulu. Coba. Setengah mati itu kasihan. Lu kata gigit juga sama anaknya. Malam bapaknya lagi. Itu ibu dulu. Coba. Sekarang ibu-ibu. Jangankan itu. Gunting kuku saja dibawa ke salon. Apa namanya ibu? Tahu semua. Lama gaya. Apa itu? Potong kuku 25.000 satu kuku. Nah saya di bawah juga gitu. Selesai. Laku tuh. Dasar perempuan malas. Ayo. Sudah itu ditumbuk? Sudah jadi? Tidak. Tapis. Jangan bayangkan tapis yang dibeli di toko. Mamaku sila itu kain. Orang Bugis bilang baju toko. Baju khas baju daerah Bugis. Lalu diikat. Karet. Dikasih. Apa itu? Atap seng. Itulah jadi tanda setengah mati. Sudah itu baru masa air. Dijemur lagi 1 hari itu kopi. Luar biasa. 1 hari prosesnya baru bisa jadi kopinya.
Tapi subhanallah ibu-ibu dulu belum bangun suaminya, sudah ada kopi di meja suaminya. Apa sekarang? Apa? Ada kau bikinkan suamimu? Coba, tidak ada lagi bikin kopi suaminya. Mana buktinya? Pagi-pagi ada semua itu di warung kopi suaminya. Iya toh ibu? Apa pahalamu mau masuk surga? Padahal gampangnya sekarang bikin kopi. Gampangnya sekarang bikin kopi. Beli satu saja di tetangga. Saset 3 in 1. Ada susunya, ada kopinya, ada gulanya. Tinggal kau buka, kasih. Masih kau malas bikinkan susu suamimu. Apa ini semua ini? Ibu ya, pulang pengajian ini sayangi suamimu. Itulah modalmu masuk surga. Jangan terlalu malas. Paling menderita ibu-ibu sekarang ini mau masuk surga. Pulang suaminya nonton sinetron. Film India nonton. Mau bayangkan suaminya Sahrul Khan. Tinggi sekali cita-citamu bos. Mar, dia kasih nilai itu kakinya. Canggoreng di depannya. Kacang. Pegang remote, anaknya ngamuk. Ini main game kok. Ya kasih HP anaknya, main game lah anaknya 2 jam. Akhirnya anaknya mengecil otak kirinya. Itu ingat itu ibu. Kalau anak-anak terlalu tertimpa dengan game, itu otak kirinya mengecil. Akhirnya apa? Dia cerdas tapi tidak punya rasa kasih sayang. Mamaknya nanti dia kasih masuk panti jompo. Itu kalau anakmu terlalu siang itu main game. Kenapa dia kasih anaknya game? Supaya tidak mau repot. Pada dia ngamuk, nangis. Jangan kau jadi istri kalau tidak mau kau repot. Jadi gasturi kau. Gadis tua Republik Indonesia. Coba. Sudah? Makanlah kacang. Masuk di kamar pakai daster yang sudah 3 hari tidak dicuci. Kelihatan bulu keteknya. Kasih bedak-bedak beras. Ada juga ketimun di matanya. Tidur depan suaminya mengorok. Bagaimana suami tidak menderita? Di kantor pelayanannya bisnis kelas. Naik pesawat bisnis kelas. Sampai di rumah pelayanannya kelas ekonomi. Ayo, ini gunanya majelis taklim ya. Renungkan ini. Pulang kasih pelayanan yang baik. Jangan jadi perempuan malas. Kalau ibu menjadi perempuan malas, maka siapa yang ngurus suaminya? Mau mandi pembantu, kasih handuk. Mau makan pembantu sediakan makan. Mau pakaian pembantu sediakan pakaiannya. Mau pergi pembantu yang carikan kunci mobilnya. Mau tidur, pembantu temani suamimu, apalagi kau kalau sudah gendut. Ya, Bu, jelas? Jelas? Yang keenam, yang menghancurkan amal kebaikan kita kata Nabi adalah wazalimun la yantahi. Perbuatan zalim yang tidak bisa dihentikan. Artinya Ramadan dia tobat. Selesai Ramadan buat dosa lagi. Dosa lagi, dosa lagi, lain dosa lagi. Itu yang menghancurkan amal kebaikan kita. Zalim ada 3. 1, zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah puncaknya kau tidak sholat. Yang kedua, zalim kepada tetamang. Zalim kepada tetangga. Zalim kepada serumah. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Mari disebut zalim kepada diri sendiri. Tidak memperdulikan keselamatan fisiknya untuk menyenangkan perasaannya. Ini laki-laki yang banyak ini. Sudah ngantuk, masih main sepak bola. Jam 2 main, dia begadang, ngantuk, dia kasih balsam matanya. Ini zalim kepada diri sendiri. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah 6 sifat yang akan menghancurkan amal-amal kebaikan kita. Apabila ada yang memiliki sifat 6 ini, sebelum segalanya terlambat, maka segeralah bertobat. Karena Allah akan menerima taubat kita selama ajal belum menjemput. Nah, kalau kita bayangkan, ini 6 ceramahnya Ustaz, 3 kena saya. Saya ini yang 3. Saya cuma 2. Saya kena semuanya. Segeralah kau bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Pertama, memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang kedua, jangan kau ulang. Yang ketiga, kau sesali. Yang keempat, ganti dengan kebaikan. Yang kelima, jangan pernah kau ulang lagi apa yang pernah kau lakukan. Insya Allah, semua dosa-dosa pasti Allah ampuni selama berkaitan kepada Allah. Sementara dosa kepada sesama manusia belumlah diampuni sebelum kita meminta maaf sama yang bersangkutan.
Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Jika ada kata yang tidak enak didengar, nah inilah saya. Saya tidak senang menyanjung-nyanjung. Saya tidak senang bahasa basa-basi. Langsung saja supaya ibu tahu diri, oh saya kena. Ya. Nah, kalau masih mau dengar ceramah saya, silakan nonton Tablik Akbar Damai Indonesiaku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad, atau ambil aplikasi handphonenya, buka aplikasi YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Buka di YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang seru. Utusan itu ada kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada istri, kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak. Ada semua, silahkan ibu cari. Ya, sudah itu cuma lebih cepat habis kuota karena 1 jam. Maka saya sediakan yang 1 menit. Namanya Cersi, ceramah singkat 1 menit saja. Gimana caranya Ustadz? Follow saya di Instagram Dasat Latif 1212. Instagram Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustadz, sudah ku putar, kok tidak mau terputar ceramahnya? Hakul yakin berarti tidak ada kuotamu. Beli dulu data. Demikian, terima kasih tuan rumah yang berulang tahun. Ketuanya katanya hari ini ulang tahun. Mana orangnya? Oh ini. Ya, selamat berulang tahun. Sesungguhnya usia ibu dikurangi. Ulang tahun itu berarti jatah kita. Tapi jangan putus asa. Meskipun sudah ditentukan usianya wafat 63 tahun. Allah punya kuasa untuk merubahnya dengan cara apa? Banyak berdoa. Ya, alhamdulillah ulang tahun diadakan dengan pengajian. Mudah-mudahan Ibu Livi, bukan Livina, nah? Ibu Livi Yunus, panjang umur, murah rezeki, menjadi istri yang soleha, menjadi ibu kecintaan dari anak-anaknya. Amin. Mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk beliau. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil Livi Yunus. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu insya Allah lepas sholat isya nanti di lapangan. Mudah-mudahan bisa hadir. Kalaupun ibu basa-basa ke sana, percayalah dalam bahasa itu Allah merahmati dan menyayangi ibu. Lalu wudhu dulu, lalu pergi ke lapangan. Insya Allah basa-basa baju itu menjadi pelindung kita di padang mahsyar kelak. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yusrun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi kajian yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif. Kemudian kita masuki sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ada pertanyaan sudah masuk di WhatsApp admin. Pertanyaan yang pertama Ustadz, Bismillah, bagaimana cara menasihati orang tua yang suka menggosip tanpa menggurui beliau? 1, tidak ada orang tua itu yang mau dinasihati anaknya. Susah sekali. Pun kalau ada, belum tentu ada di antara 1 kalau 1000. Karena orang tua itu selalu melihat anaknya ini anak-anak, anakku kau. Ya. Nah, caranya undang pengajian seperti ini. Karena kalau ibu nasihati, apa kamu tahu? Kamu bisa begini, saya yang kasih makan kau. Nah itu ibu, itu sudah bukan dia yang bicara, tapi setan sudah masuk di pikirannya. Maka cara yang terbaik, buat pengajian, berikan tajuknya. Ibu saya suka begini Ustaz. Suruh Ustaznya bahas, tapi jangan dari menit pertama sampai 60 itu terus dia bahas. Maka ibu pasti sadar, aduh ini ceramah pesanan ini. Pasti kamu yang kasih tahu itu Ustaz tadi ya. Maka kalau dia bahas 1 jam, cukup ada 5 menit yang ada di dalamnya berkaitan dengan karakternya ibu. Baru pada saat ibu lagi kita urut-urut, ya, lagi kita pijit-pijit, dicarikan ubannya, lalu kita bicara, Mak, kita dengar tadi itu Ustaz, wih bahayanya ya, jeleknya itu sih Pak, ya, saya tahu kau singgung saya ya, ya saya doakan Mak. Saya juga bisa jadi sifatku seperti itu Mak, tapi doakan saya karena doanya ibu adalah abna. Sambil nasihati, ya memang ini ibu sudah tua masih banyak. Oh enggak senang itu. Dibujuk, ya, jelas ya.
tidak melukai perasaannya. Panggil orang lain untuk menasihatinya. Paling bijaksana pengajian seperti ini. Lalu sampaikan apa hajatannya. Ya, sudah Ibu. Ya, ada lagi. Ya, pertanyaan kedua Ustaz. Pertanyaan kedua. Tidak ada dari sini. Ustaz diakomodir Oh, pertanyaannya di WhatsApp. ada WhatsApp grupnya, mantap. Kasih masuk saya di grup. Iya. Nomor Pak. Ya, ya, silakan. Pak, sedekah yang bagaimanakah yang paling utama? Apakah memberi sedekah kepada orang yang meminta-minta di jalan atau yang datang ke rumah? Biasa ada yang datang ke rumah Ustaz. Atau sedekah ke kotak amal masjid? Mohon Nah, penjelasannya. kita lihat kondisinya Bu. Kita kondisinya, ya. Sedekah yang paling baik itu sedekah yang produktif. Ya, produktif itu artinya apa? Kita kasih sedekah tapi dia kasih pekerjaan. Misal, sedekah produktif. Kalau dikasih duit 100.000, aduh, gak ada gunanya. Satu hari habis. Saya belikan kau ayam. Pelihara kau ini ayam 2 ekor, 1 bini, 1 laki. Nggak usah kau kasih akad nikah. Beranak pinak. Bisa, ini namanya sedekah produktif. Nah sekarang mana yang lebih utama? Di pinggir jalan atau yang datang di rumah? Sama-sama saya tidak kasih. Pinggir jalan, kadang-kala tukang tipu. Meskipun tidak dikasih, jangan kau hina. Apa kau malas minta-minta, tukang tipu kau. Sudahlah, kalau kau pelit, tidak usah banyak bicara. Ya, kalau saya biasa datang ke rumah, Bu, Ibu, kalau yang datang ke rumah saya bilang, Bu, mau enggak cuci pakaian saya? Mulai itu berarti dia malas. Saya kalau ada minta-minta saya bilang, gimana Ibu masih sehat, masih kuat? Bagaimana kalau Ibu saya ajak mencuci di rumah saya gaji tiap selesai mencuci. Ini namanya dikasih jalan keluar. Kalau dia minta-minta, menjadi dia pemalas. Nah, sebenarnya yang lebih utama diberi sedekah, saudara ada miskin, kita kaya, lebih utama saudara. Boleh. Ya, kenapa? Supaya jangan saudara menjadi fitnah. Kaya betul itu saudaranya di Gorontalo, kampungnya miskin saudaranya. Itu jadi cerita. Maka dikasih saudara. Lebih utama. Sama-sama saudara Ustaz. Satu tukang sholat, satu tidak sholat. Lebih utama kasih sholat. Kenapa? Karena menghargai orang yang baik agamanya. Supaya yang tidak baik agamanya berpikir, inilah gara-gara saya tidak sholat, tidak dapat sedekah. Ayo saya sholat besok. Namanya mendidik. Bu ya. Dah, ada lagi. Bagaimana tips menjaga iman setelah Ramadan? Karena setelah Ramadan ujian terasa lebih berat. Apalagi untuk sholat tepat waktu. Terutama untuk orang kantoran seperti saya. Ibu-ibu, ada yang tahu lagunya Opik? Tombo hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Itu 1. Jadi Ibu jadikan rutin itu baca Quran. Alhamdulillah istri saya Ibu hafal Quran. 30 juz baru 19 tahun. Dengki lagi nih. Ini kenapa? Bagus kalau muda. Kalau sudah tua sudah turun mesin. Masya Allah. Cuma yang repot Ibu kalau dia nyetor hafalan. Kita sudah capek dari ceramah seharian. Lihat dulu Ustaz, saya mau hafal lancar hafalan saya. Alhamdulillah. Nah itu Bu, kalau istri hafal Quran, nyaman perasaan. Kita juga kalau mau macam-macam di luar, ada perempuan goda kita di WhatsApp, di Instagram. Ustaz, modus pura-pura tanya dulu. Boleh ketemuan? Enggak boleh. Tapi kalau istri baik, pasti kita, enggak. Ada bidadari surga di rumahku. Aku suka ngomel, malas. Diambil orang suamimu. Ya. 1, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam didirikan. Ayo Ibu, mulai amalkan sholat malam. Amalkan. Ustaz tidak bisa tiap malam. Program sekali sepekan, malam Jumat. Berat Ustaz, memang berat karena hadiahnya surga. Kalau enggak berat, kipas angin mau hadiahnya. Ya, yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, berteman dengan orang-orang soleh. Bu, saya
mengamalkan betul itu hadis Nabi. Kalau kau mau lihat seseorang, lihat sahabatnya. Ibu-ibu, kalau mau mantu, lihat siapa sahabatnya itu calon yang lamar anakmu. Tidak usah kau tanya, lihat siapa temannya. Kenapa? Biasanya orang baik hanya berteman dengan orang baik. Kalau dia orang baik, tidak mungkin dia cocok dengan orang jahat. Tidak enak saya, dia tinggalkan. Ya. Nah, kemudian yang kelima ibu, yang paling penting lagi, ibu harus rajin dengar dakwah. Dakwah ini penting. Dakwah ini ibarat handphone. Ibu-ibu punya handphone? Siapa bilang ini handphone? Sakang gosip. Ibu punya handphone? Punya? Itu handphone kalau lowbat kenapa? Cas. Nah, kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat kenapa? Dicas. Kalau tidak dicas kenapa? Kalau mati masih dipakai enggak? Ada pulsamu HP baru. Masa enggak bisa dipakai? HPmu baru. Pulsa 3 juta. Bisa dipakai? Enggak. Begitu juga hati. Lihat rumahnya orang dunia. Masuk. Dunia. Lihat perempuan cantik, mulus. Masya Allah. Dunia. Lalu kapan dengar akhirat untuk cas? Kapan? Dengar ceramah. Jadi kalau ibu tidak dengar ceramah, maka dunia terus. Akhirnya ibu lobet, punya hati tapi tidak bermanfaat. Maka dengarlah dakwah. Buka YouTube, cari Dasat Latif. Jelas ya? Ada lagi? Cukup? Ya, saya kira cukup insya Allah. Dan waktu dan kesempatan. Saya selesai ini. Oh ya. Oh foto lagi, waduh, foto ya. Nah begini saja Bu, satu kali supaya masuk semua. Ya, sudah ya. Nah. Ya. Boleh tutup dulu ya. Ibu Bapak, terima kasih atas kedatangan dan undangannya. Ya, terima kasih. Ya. Duduk jongana. Alhamdulillah ya. Saya menunggu undangan makan ikan. Tapi sudah ada keluarga saya mengundang saya. Haji Edo dengan Haji Tuti, ada juga sudah istri di sini. Ya, terima kasih atas undangannya semua. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Tidak ada gunanya dengar ceramah begini, pulang tidak diamalkan. Ya, diamalkan Ibu ya. Minimal yang kalau ada 6, ya 1, 2, mulailah diamalkan sedikit-sedikit. Ya. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.